Nah, Gus Dur Presiden Santri ini adalah merupakan buku yang ditulis oleh teman-teman Litbang Kompas pada tahun 2020. Nah, sebelum kita mencermati bagaimana Gus Dur menjadi seorang presiden, izinkan saya menambahkan beberapa referensi terkait lainnya, misalnya biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Barton, ataupun buku Genealogi Intelijensia yang merupakan disertasi dari seorang Yudi Latif di Monash University. Ini buku merupakan buku yang juga terkait dengan pembicaraan kita malam ini mengenai Gus Dur. Nah, untuk mengawali diskusi kita, izinkan saya dulu memetakan formasi intelijensia di dalam masyarakat Indonesia. Maksudnya bahwa mazhab masa berpikir di intelektual atau gerakan intelektual Indonesia itu ada apa aja sih? Yang pertama tentunya adalah Islam tradisional. Islam tradisional ini ditandai dengan teman-teman yang berpemikiran konservatif namun memiliki latar belakang keislaman yang kuat. Misalnya menurut Clifford Podcast ini ditenggarai dianut oleh Islam santri. Jadi Islam santri atau Islam pesantren itu merupakan formasi dari intelektual Islam tradisional. Yang kedua adalah Islam modernis. Islam modernis ini dianut baik oleh teman-teman Muhammadiyah kalau sekarang ataupun Masyumi di masa yang lalu atau Syarikat Islam di masa yang lalu. Sementara yang ketiga adalah nasionalisme sekuler. Nasionalisme sekuler ini mungkin dahulunya pada tahun 1927 itu PNI atau Marxisme Soekarno, kemudian sekarang bermetamorfosis menjadi PDIP. Yang keempat adalah sosialisme nasionalis. Misalnya ini dulu ada yang disebut sebagai PSI. Tapi bukan PSI yang sekarang, misalnya Partai Solidaritas Indonesia, tapi PSI yang dulu yang diemban oleh Muhammad Hatta dan Syahrir, yaitu Partai Sosialis Indonesia. Yang kelima adalah fasisme militer. Ini misalnya baik itu dari pemerintahan Hindia Belanda atau fasisme militer Jepang, dan kemudian dikembangkan oleh rezim represif developmentalisme ala Orde Baru, dalam hal ini Soeharto. Sementara yang keenam adalah formasi intelektual Kristen, baik itu Kristen Katolik maupun Protestan, dan yang terakhir adalah formasi intelektual dari teman-teman komunis. Misalnya dulu ada yang disebut sebagai ISDF ataupun PKI, ataupun dalam tradisi kemahasiswaan mungkin ada yang disebut sebagai GMCI dulu ya. Nah, posisi Gus Dur itu ada di mana? Posisi Gus Dur itu ada di pemikiran Islam tradisional, walaupun Gus Dur kemudian dikarenakan kembara pengetahuannya dalam hal ini, kedalamannya ia membaca studi-studi literaturnya atau bahkan pembelajarannya di luar negeri, itu membuat dia bukan lagi sebagai seorang yang murni Islam tradisional tetapi bisa juga disebut sebagai Islam tradisional yang progresif. Hal ini misalnya ditandai dengan berhadap-hadapannya Gus Dur dengan ulama-ulama yang pure konservatif di tubuh NU itu sendiri. Misalnya ulama NU mengatakan bahwa lebih baik menjauhi, lebih baik meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baru. Dalam hal ini mengutip kaidah-kaidah agama, yaitu dia lebih kepada bagaimana kita mempraktekkan kaidah-kaidah yang sudah lama kita percayai tersebut. Sementara Gus Dur sebaliknya, Gus Dur justru menganggap bahwa kaidah atau kepercayaan lama itu dapat kita tetap jalankan, tetapi jika ada kaidah atau kepercayaan yang lebih baru dan lebih progresif, itu juga kita harus terima. Nah, ini yang membuat Gus Dur itu tidak bisa diidentifikasi hanya sebagai Islam tradisional Sehingga pada tahun 70-an sampai 80-an berkembang kemudian pemikiran baru yang diinisiasi oleh Gus Dur tentunya, yang kemudian ia sebut sebagai pribumisasi Islam, atau yang oleh Syekh Akil Siraj sekarang ini viral dengan sebutan Islam Nusantara. Nah, bagaimana kemudian relasi Gus Dur dengan kawan maupun lawannya? Izinkan saya memetakannya dengan atsar dari Sayyidina Ali Karramallahu Wajahu yang berbunyi bahwa kita memiliki kawan, tentunya kita juga memiliki lawan, dan kawan dari lawan kita itu adalah tentunya lawan kita, sementara lawan dari lawan itu adalah kawan kita. Nah, yang pertama adalah lawan dari Gus Dur. Lawan dari Gus Dur tentunya ya Soeharto. Bahkan dalam forum Kick Indi dia menyebutkan bahwa ya Soeharto ia lawan hanya pada aspek kebijakan saja, dalam artian sebagai seorang manusia atau personally Gus Dur tidak memiliki hubungan yang bermasalah dengan seorang Soeharto. Yang kedua, siapa sih kawan-kawan Gus Dur dalam artian sepemikiran, bukan kawan dalam artian dia berteman berjuang bersama, tapi secara pemikiran. Kalau kita melihat analogi yang paling pas dengan cara berpikir Gus Dur adalah Mahatma Gandhi di India. Teman-teman juga bisa merujuk pada biografi Mahatma Gandhi, bagaimana Mahatma Gandhi itu juga mendapat perlawanan keras bahkan sesama agamanya sendiri karena pemikirannya terlalu, katanya
pluralis. Nah, yang ketiga siapa lawan dari lawan Gus Dur? Lawan dari lawan Gus Dur adalah Megawati. Jadi lawan dari lawan Gus Dur maksudnya lawan Gus Dur kan Soeharto. Siapa lawan Soeharto? Lawan Soeharto adalah Megawati. Walaupun di kemudian hari Amin Rais juga mengklaim bahwa dia adalah penentang rezim represif developmentalismenya Soeharto. Tapi yang paling dapat kita identifikasi tentunya adalah Megawati, karena inilah juga yang menjadi pengakuan Gus Dur di dalam pencalonan Megawati sebagai presiden pada tahun 1999, di mana PKB salah satu partai pengusungnya. Nah, lawan dari lawan Gus Dur ini kenapa kami sebut sebagai Megawati? Karena Megawati juga merupakan musuh dari rezim Orde Baru, sehingga biasa kita kenal istilah naga merah dan naga hijau, yang mana naga merah itu merujuk kepada Megawati, sementara naga hijau itu merujuk kepada Gus Dur. Nah, dan yang terakhir, siapa lawan dari kawan Gus Dur? Kalau kita merujuk tadi bahwa kawan Gus Dur itu Gandhi atau sepemikiran dengan Gandhi, berarti siapa sih lawan-lawan Gandhi di India? Lawan-lawan Gandhi, kita tahu bahwa Gandhi itu dibunuh oleh seorang yang juga beragama Hindu dalam artian fundamentalisme Hindu. Nah, fundamentalisme Hindu sekarang juga banyak mengidap di pemerintahan India sekarang ini di bawah pemerintahan Narendra Modi. Nah, seperti dengan kawannya di India, Gus Dur juga memiliki lawan atau musuh dalam selimut dalam artian fundamentalis. Tentunya karena ini di Indonesia, maka fundamentalismenya adalah fundamentalisme Islam. Kita tahu bahwa terdapat beberapa perlawanan kaum-kaum fundamentalisme Islam, dalam hal ini FPI yang dimotori tentunya oleh Habib Rizik dalam mendelegitimasi kepemimpinan atau bahkan kepemimpinan oleh Gus Dur itu sendiri. Misalnya ketika Habib Rizik mengatakan bahwa Gus Dur itu bukan hanya buta secara fisik tetapi juga buta mata hatinya. Sehingga Gus Dur tentunya melakukan juga perlawanan argumentatif terhadap kubu dari FPI tersebut. Nah, pertanyaan kemudian, siapa sih Gus Dur ini? Ketika kita melihat relasi kawan dan lawannya, kita mengidentifikasi formasi intelijensianya. Nah, Gus Dur ini secara kekeluargaan, dia kan anak dari Wahid Hasyim, yang mana kita tahu Wahid Hasyim adalah Menteri Agama pertama di Indonesia yang sezaman dengan Soekarno, yang merupakan juga anggota dari BPUPKI, yang mana BPUPKI itu yang kemudian menyusun dasar negara Pancasila. Nah, sementara Wahid Hasyim ini anaknya lagi oleh Hasyim Asy'ari, yang mana kita tahu Hasyim Asy'ari atau dengan kata lain kakek Gus Dur ini adalah pendiri NU pada tahun 1926. Nah, artinya Gus Dur ini memang merupakan dalam tanda kutip di buku ini adalah darah biru dari kalangan-kalangan NU. Misalnya ya kakeknya sendiri pendiri NU, bapaknya adalah orang NU yang juga Menteri Agama pertama, yang kemudian melahirkan beberapa anak, salah satunya selain Gus Dur sebagai anak pertama ada juga Solahuddin Wahid, yang kita tahu Solahuddin Wahid itu belakangan kemudian berpasangan dengan Megawati pada pencapresan pada tahun 2004 yang lalu. Nah, selain itu Gus Dur juga masih berkerabat jauh dengan Gus Mus, yaitu Mustafa Bistri yang biasa kita kenal di ulama-ulama seniman. Bahkan ketika Gus Dur kuliah sama Mustafa Bistri di Mesir, Mustafa Bistri lah yang paling banyak menjadi teman seperjuangan Gus Dur. Bahkan pada suatu waktu pengakuan Gus Mus diajak dalam tanda kutip bolos oleh Gus Dur untuk menonton salah satu film di Mesir. Ketika Gus Mus mengatakan kenapa kita harus menonton, kenapa kita tidak kuliah saja, kata Gus Mus, ya pelajaran-pelajaran yang ada di kuliah kita itu sudah kita pelajari dulu di pesantren. Nah, Gus Dur ini sejak SD sudah masuk sekolah rakyat, bukan berlatar belakang pesantren. SMP juga di Jogja, latar belakangnya SMP ekonomi menengah. Sementara ketika SMA baru masuk pesantren, itu pun bukan di pesantren orang tuanya tapi di pesantren kerabat jauhnya, dalam ini pesantren di Tambak Beras. Kemudian dia melanjutkan di Al-Azhar, dan akhirnya setelah ia tidak mampu menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar, dia pindah lagi ke Irak untuk memulai lagi perkuliahan yang barunya. Nah, adapun pembeda Gus Dur dengan kawan-kawan seperjuangannya ini, tentunya Gus Dur itu lebih memiliki jiwa kepemimpinan yang teruji. Salah satunya ya karena dia berhasil memimpin NU misalnya dalam 15 tahun, yaitu mulai dari 1984 sampai 1999. Gus Dur juga merupakan salah satunya ketua PBNU yang masih menjabat tapi sudah dilantik menjadi presiden. Termasuk pula pembeda Gus Dur adalah pemikiran pluralismenya. Ketika Gus Dur misalnya menjadi saudara-saudara dari kawan-kawan minoritas, baik itu Konghucu, kaum Tionghoa, termasuk ketika Gus Dur mendirikan Fordem sebagai lawan dari Ichmi
ini kan kita tahu akronim dari Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia yang diinisiasi oleh Habibie dan Ca Nur. Sementara Gus Dur kemudian membuat gerakan dalam tanda kutip tandingan dengan mengakomodir beberapa intelektual yang bukan orang Islam saja, tetapi pemikir Kristen, pemikir non-Muslim lainnya juga dirangkul dalam Fordem tersebut. Nah, walaupun Gus Dur berlatar belakang pesantren, tapi kita tidak bisa menganggap bahwa karakteristik Gus Dur hanya pesantren belaka, bahwa nilai jual Gus Dur dalam kancah perpolitikan itu hanya pesantren belaka. Karena pada beberapa kesempatan Gus Dur juga justru berhadapan-hadapan dengan para sesepuh-sesepuh pesantren ketika ia menganggap bahwa pesantren ini sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman, sehingga ketika Gus Dur menjadi ketua PBNU, salah satu upaya yang dilakukan adalah bagaimana ia melakukan seperti apa yang dibahas tadi dalam buku Nasruddin Umar, yaitu rethinking pesantren, bagaimana paradigma pesantren itu diubah. Bahkan dalam buku Gus Dur yang lain, misalnya Islam Kosmopolitan, Gus Dur sengaja menulis salah satu subbab yang berjudul pesantren sebagai subkultur. Nah, salah satu karakteristik Gus Dur yang lain adalah dia sangat humoris. Kita tahu bahwa banyak orang, bahkan presiden-presiden sekaliber dunia, itu tertawa terbahak-bahak dikarenakan candaan dari seorang Gus Dur. Nah, apa sih yang kemudian membuat Gus Dur dapat menjadi presiden di tengah kecamuk atau bahkan ancaman perang saudara pada tahun 1999 kemarin? Satu, yang pertama tentunya karena dukungan ulama, dalam hal ini ulama sepuh yang menurut Gus Dur dalam wawancaranya di KND ada 5 orang, dan tentunya dukungan dari Poros Tengah. Poros Tengah dalam hal ini yaitu Partai Amanat Nasional yang diketuai oleh Amin Rais, P3 dari Hamzah Has, ada juga PBB, Yusril Iza Mahendra, dan tentunya PKB itu sendiri, yang kebetulan empat-empatnya itu adalah partai yang mengklaim diri berbasiskan Islam. Nah, faktor kedua yang membuat Gus Dur menjadi seorang presiden adalah tujuan dan posisi Gus Dur yang oleh Amin Rais sebut sebagai presiden alternatif. Di tengah polemik antara dua kubu yang sangat saling gentok-gentokan, dalam hal ini di satu sisi kubu PDIP yang diwakili Megawati dan kubu Golkar yang diwakili Habibie, membuat Gus Dur menjadi salah satu presiden yang alternatif. Bahkan dengan kehadiran Gus Dur ini, keretakan sosial yang terjadi atau yang mengancam Indonesia pada waktu itu dapat lebih terurai. Yang ketiga adalah Poros Tengah ini kemudian dibantu oleh koalisi yang ada di Golkar pada sidang umum MPR pada tahun 1999. Kenapa? Karena pada saat Habibie membacakan laporan pertanggungjawabannya sebagai presiden, MPR dalam hal ini menolak LPJ tersebut, sehingga Habibie mengalami demoralisasi yang membuat ia mengundurkan diri sebagai calon presiden. Praktis lawan satu-satunya dalam hal ini adalah Megawati, sehingga fraksi Golkar yang tentunya tidak ingin agar Megawati naik ke tampuk kekuasaan lebih baik mendukung Gus Dur, sehingga Akbar Tanjung dengan para pendukungnya itu kemudian beralih dukungan kepada Gus Dur, sehingga sampailah Gus Dur di tampuk kekuasaan dengan nilai suara pada waktu itu yaitu 373, sementara Megawati 313. Sementara yang terakhir yang membuat Gus Dur menjadi presiden adalah hubungan baiknya kepada seluruh golongan, karena Gus Dur terterima baik di golongan Megawati, di golongan Golkar, termasuk di golongan Poros Tengah, termasuk pula golongan-golongan minoritas seperti yang disampaikan tadi, yaitu Tionghoa, Konghucu, kaum Kristen, dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat Gus Dur ini menjadi semen perekat terhadap perpecahan bangsa pada waktu itu. Bahkan salah satu hal yang membuat Gus Dur juga menjadi semakin diterima adalah sifat oposannya terhadap pemimpin korup, dalam hal ini Soeharto pada waktu itu. Nah, apa yang dapat kita petik dari kisah Gus Dur ini? Satu, bahwa kita harus belajar tanpa lelah. Bahkan pada suatu waktu Gus Dur ini sampai harus dimarahi oleh orang tuanya karena saking lamanya ia membaca. Kita tahu bahwa Gus Dur mengalami gangguan penglihatan dikarenakan salah satunya oleh keuletannya dalam membaca buku. Teman-teman, kalau mau melihat karya Gus Dur itu, bacalah misalnya Islam Kosmopolitan. Di situ kita melihat bagaimana kedalaman pemikiran Gus Dur dalam menyusun suatu argumentasi dan wawasan. Yang kedua adalah
memperbaiki silaturahmi. Gus Dur kita tahu bahwa terterima oleh berbagai macam kelompok, mulai dari kelompok yang paling besar sampai kelompok yang kecil. Inilah salah satu modal sosial yang membuat Gus Dur menjadi seorang presiden. Dan yang ketiga adalah kita harus berani melawan kezaliman. Gus Dur kita tahu bahwa mulai dari rezim Orde Lama sampai rezim Orde Baru merupakan suara mayor yang terus menentang pemerintahan yang korup, sehingga membuat simpati rakyat, dalam hal ini warga yang kritis, itu bisa membuat Gus Dur menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, saya kira itu kisah menarik mengenai Gus Dur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?